Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarkan langsung di Radio JIC 107.7 FM Jakarta di Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu sehat walafiat jiwa dan raganya, khususnya keimanan dan selainnya. Tentunya di hari ke-18 di bulan suci Ramadan ini, mari kita awali di program Sorban Umat seputar obrolan umat. Kita awali dengan sama-sama selalu memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Yang sudah seharusnya dengan nikmat itu kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya untuk selalu beribadah dan beribadah kepadanya. Tentunya selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Keluarganya yang begitu suci dan disucikan Allah, maupun para sahabat-sahabatnya yang selalu istiqomah, dan semoga kepada umatnya kita semua dan mudah-mudahan selalu berada dalamnya hingga akhir kelak. Amin. Ikhwatu iman mitra JIC di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari di Ramadan akhir. Maka mari kita bermuhasabah diri kita. Sudah 18 hari insya Allah hari ini, sudahkah kita benar-benar bisa meraih apa yang diharapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu balasannya di akhirat nanti tiada lain kecuali surga. Begitu ya Ustaz? Insyaallah. Insyaallah. Nah, pada kesempatan ini kita bersama Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah salah satu asatid pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Quran yang berada di Marunda, yang alhamdulillah perkembangan santrinya begitu luar biasa. Karena saya baru kemarin sempat singgah dan saya lihat di masjidnya itu ada daftar hatam Quran, Ustaz ya? Iya. Ya. Di mana-mana daftar penyumbang Ramadan, Ustaz. Ini daftar hatam Quran, Masya Allah. Ya. Saya jadi ingin pesantren lagi, Ustaz. Cuman sekarang ini cuman pesantren kilat dulu ikutnya. Ya, baik ikhwati iman rahimakumullah. Tema kita pada sorban umat pada hari ini yaitu mempersiapkan diri di 10 hari akhir Ramadan. Sehingga kita betul-betul memanfaatkan betul. Nah, dengan tema ini sehingga kita tahu apa yang harus kita persiapkan di 10 hari terakhir yang Allah karuniakan kepada kita. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Ustadz Ainur Rafiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelihatannya makin keren aja nih Ustadz. Alhamdulillah. Apa yang keren? Penampilannya, pandangannya, dan mudah-mudahan selalu bukan cuma keren pandangannya, tapi yang utama imannya Ustadz. Amin, amin, amin. Dan amal ibadahnya. Amin. Ya, mitra JIC, langsung saja kita persilakan kepada guru kita, Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, yang akan menyampaikan langkah-langkah, kiat-kiat bagaimana kita untuk mempersiapkan 10 hari akhir Ramadan. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah. Berapa banyak umatku, orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Dia bahkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapat kecapean, hanya mendapat, sangat disayangkan. Maka insya Allah momen ini sangat penting sekali untuk kita simak sama-sama. Dan kita ketahui bersama, nanti bisa lihat di streaming Facebook dan insya Allah nanti kita akan upload di YouTube JIC TV. Oke?
Mari kita simak sama-sama penyampaian Ustadz Ainur Rafiq untuk mempersiapkan diri kita untuk 10 hari di bulan Ramadan ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah lewat radio ini yang dipancarkan melalui TV JIC ya, melalui Facebook JIC pula. Mudah-mudahan aktivitas yang kita jalani senantiasa berada di dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan penuh dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh jasa-jasanya yang telah kita rasakan pada kita sekalian, yaitu dengan kita bisa mengenal dinul Islam. Karena ini adalah berkat jasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam sampai kepada kita. Bahkan kemudian kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya uswah dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Maka seyogianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi uswah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, maka ada satu harapan yang selalu diharap-harapan oleh setiap umat muslim, yaitu syafaatnya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya diberikan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melewati Ramadan ya, karena Ramadan sudah menuju kepada detik-detik 10 hari terakhir. Ini sudah masuk ke hari yang ke 18 ya. 18 artinya ya tinggal sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian besar riwayat menyampaikan di 10 hari terakhir itu ada waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mustajabah, bahkan waktu yang sangat baik ya dibandingkan dengan 1000 bulan. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ya, ada satu hari yang nilai harinya itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu adalah malam Lailatul Qadar.
Nah, mitra Jais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa, malam yang sangat juga ditunggu-tunggu oleh sebagian besar umat Islam. Ya, bahkan kemudian ada tradisi yang semacam menunggu detik-detik datangnya bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang dalam mengapresiasi atau menunggu detik-detik datangnya malam Lailatul Qadar, kadang-kadang ada juga sebagian umat Islam yang justru menunggunya bukan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggunya dengan cara berkumpul, ngeriung, ngobrol bareng. Jadi ditunggu. Seperti itu. Karena ada di masyarakat yang masih barangkali karena belum memahami substansi dari malam Lailatul Qadar yang disuruh kita di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan hal-hal yang demikian. Oleh karenanya ayyuhatal iman mitra Jais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang akan sanggup untuk bisa menemui atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang memang dari awal sudah mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk bisa maksimal beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan persiapan itu ya bukan dari Ramadan, tapi kalau merujuk kepada doa Rasulullah SAW yang minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maka ini mengindikasikan betapa Rasulullah SAW mempersiapkan ibadah Ramadan, termasuk mempersiapkan bagaimana nanti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, itu jauh dipersiapkan. Artinya bukan hanya akhir-akhir ini saja ya kita mempersiapkan diri untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Karena ibadah-ibadah sebelumnya itu akan menghantarkan kita, ya. Akan membimbing kita, bahkan akan menguatkan kita, memberikan semangat, memberikan motivasi, ya, agar di 10 hari terakhir ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun realitasnya di masyarakat kita justru ada semacam penurunan syiar, ya, penurunan kualitas ibadah nafilahnya, ya. Kalau di awal-awal Ramadan biasanya ibadah sholat tarawih itu penuh, rame, tapi nanti di akhir-akhir Ramadan biasanya akan berkurang. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang barangkali karena tidak menyadari betapa di 10 hari Ramadan itu ada waktu-waktu yang sangat istimewa. Waktu-waktu yang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya melebihi dari batas usia manusia, ya. Artinya batas usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena batas usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah isyarahkan, ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Sementara ibadah di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita hitung jumlahnya itu melewati batasan 60 sampai 70, bahkan kalau ada yang pernah hitung mungkin sekitar 83 tahun kalau nggak salah, ya. Jadi satu kali kita menjalankan ibadah malam Lailatul Qadar itu pahalanya setara dengan orang beribadah selama 83 tahun. Maka melewati batas usia yang Allah berikan kepada kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru satu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar dari usia balik kita sampai hari ini, maka tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan untuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya pertama yang harus kita bangun dalam diri kita adalah kesadaran, lagi-lagi kesadaran. Bagaimana kesadaran itu akan mampu melahirkan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesadaran bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang
di dalamnya ada rahmat, ada maghfirah, ya. Ada itqum minan nar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran itulah yang akan membangkitkan semangat kita untuk ibadah, ya. Tidak akan menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya dengan puasanya saja, bukan hanya dengan tilawah Qur'annya saja, bukan hanya dengan sholat rawatib saja, tapi yang lain, ibadah-ibadah selain ibadah ritual juga akan ditingkatkan, seperti ibadah sosial, ya, bagaimana berkeluarga, bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat. Artinya akhlak kita tingkatkan agar menjadi orang-orang yang mulia, ya. Karena puncak daripada ibadah saum Ramadan adalah takwa. Sementara orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia akhlaknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian, Ustaz. Ya. Ikhwafidin rahimakumullah, mitra JIC di mana saja antum berada. Jadi kita ketahui bersama bahwa 10 hari di menjelang akhir Ramadan itu luar biasa yang tadi Ustadz sampaikan kepada kita semua. Artinya ini harus benar-benar kita manfaatkan betul untuk tidak lewat begitu saja, ya Ustadz. Ya. Ya. Kelebihannya ada Lailatul Qadar, dan sebagaimana para sahabat diajarkan Rasulullah, justru mereka memfokuskan, mengseriuskan, benar-benar 10 hari terakhir itu difungsikan untuk beribadah, sehingga tidak ada lagi yang lain di aktivitasnya kecuali untuk ibadah, maka berfokus di masjid untuk itikaf, ya Ustaz. Betul. Ya. Nah, sehingga tidak menjadi orang yang lewat begitu saja dengan Ramadan, kesibukan-kesibukan yang ternyata itu bisa malah tidak baik buat memanfaatkan Ramadan itu. Ya. Padahal tapi gini Ustaz, pas saat 10 akhir Ramadan itu terasa betul tantangannya Ustaz. Betul. Udah pengen pulang kampung, terus dapat THR Ustaz. Iya. Kalau dapat THR pengennya Ustaz dapat THR ya? amin. Amin. THR-nya setiap bulan Ustaz. Setiap hari, setiap ini. Alhamdulillah. Nggak terbatas THR-nya. Alhamdulillah. Ya. Kalau diceritain panjang Ustaz dan Iya. sungguh menyedihkan dan menyenangkan. Nah, jadi bagaimana ini menghadapi itu Ustaz? Kalau dapat THR, sehingga dia bagaimana belanja, anak-anak udah dibiasakan dengan pakaian barunya dan lain-lainnya. Padahal kita udah tahu kelebihan daripada Ramadan itu. Tadi Ustaz sudah sampaikan, orang yang sholat jamaah melakukan fadilah terutama tarawih itu makin maju ya Ustaz. Betul. Ya. Tapi itu mungkin di tempat-tempat tertentu aja kalau Ustaz. Di Iya. Islamik mah dari Penuh awal terus, kayaknya istiqomah Ustaz. Iya. Ya. Mewah masalahnya. Iya. Gimana tuh Ustaz? Iya. Tantangan yang ada nih yang luar biasa ini. Jadi memang untuk umat Islam khusus di Indonesia itu unik ya. Ada keunikan yang ya unik memang. Artinya berbeda dengan wilayah-wilayah lain di luar Indonesia. Walaupun ada sebagian juga yang hampir mirip-mirip. Nah, tapi yang paling unik itu di Indonesia. Karena di Indonesia itu pertama ada semacam tradisi yang sudah turun-temurun ya dari dahulu sampai hari ini. Yang tidak bisa ditinggalkan. Dan memang kalau sudah tradisi itu memang susah ditinggalkan. Ya. Itu tradisi tadi, tradisi mudik, kemudian tradisi ya memperbaharui pakaian ya. Dengan pakaian-pakaian yang baru, tradisi semuanya serba baru, rumah baru dicat, ya pakaian baru ya. Walaupun sebetulnya hakikat daripada orang yang kembali kepada fitrah itu bukan baru pakaiannya atau baru ya fisiknya, tapi sebetulnya diperbaharui imannya. Artinya bertambah, meningkat kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ya terkait dengan hal itu maka ya tadi tidak terlepas bahwa memang sudah tradisinya seperti itu. Tapi saya yakin ketika menyadari keutamaan daripada Ramadan, termasuk keutamaan di akhir-akhir bulan Ramadan, maka sesibuk apapun kita mempersiapkan diri untuk mudik, sesibuk apapun kita mempersiapkan diri untuk
memenuhi kebutuhan Lebaran, maka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang istimewa. Salah satunya adalah dengan ya iktikaf, dengan sholat qiyamul lail, dan juga dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi kita sadari bahwa di bulan Ramadan itu satu momentum di mana kita disadarkan oleh Allah bahwa disinilah Allah turunkan Al-Quran. Ya. Sehingga kita dibangun kesadaran untuk kembali ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran nanti akan menjadi energi dalam diri kita sehingga akan merubah ya, atau meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk bisa menyadari hal itu sebagai penyadaran dari Allah supaya kita kembali kepada Al-Quran untuk sering berinteraksi. Ya tentunya dengan ya paling tidak dibaca lah. Paling tidak dibaca sampai hatam khusus untuk di bulan Ramadan. Ya. Jadi intinya sih pada setiap diri masing-masing Ustaz ya. Betul. Walaupun godaan banyak di luar, tapi kalau dia yakin prioritas utamanya adalah dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sehingga saat dia meninggalkan Ramadan itu benar-benar dia sudah mau memaksimalkan gitu ya. Betul. Dengan itikaf tadi dan yang lainnya, dengan tilawatil Quran yang minimal hatam lah ya satu kali ya. Nah, tentu ini tidak semudah apa yang kita ucapkan Ustaz. Betul, ya. betul. Ya. Apalagi pas saat kita tadi ya dorongan istri, anak, lingkungan gitu ya, yang mempengaruhi tadi udah menjadi tradisi kata Ustaz. Ya. Nah maka gimana merubah tradisi itu tuh Ustaz? Ya, ini makanya, kan kalau itu baik sih nggak apa-apa Ustaz. Betul. Tapi kalau itu ada yang tidak baik, maka itu harus kita luruskan dan prosesnya. Nah itu dia yang harus kita. Jadi yang pertama barangkali ya berangkat dari pribadi dulu ya. Bagaimana kesadaran pribadi terkait dengan keutamaan Ramadan dan keutamaan akhir Ramadan. Ya. Kemudian kesadaran itu kita sampaikan juga kepada keluarga kita. Ya, artinya jangan sampai kita sadar sementara anak istri kita nggak sadar. Malah ikut-ikutan dengan mereka yang belum sadar. Sehingga ya tugas kita bagaimana frekuensi kesadaran itu sama ya, kesadaran kita dengan kesadaran keluarga itu sama sehingga supaya nanti ya bukannya kita nggak ikut-ikutan mempersiapkan Lebaran, artinya persiapan kita untuk menghadapi Lebaran itu tidak sampai mengganggu kita khusyuk di dalam beribadah di akhir bulan Ramadan. Dan saya yakin kalau setiap keluarga punya kesadaran seperti itu, ya, maka bisa merubah, ya akan bisa merubah tradisi yang memang sudah turun temurun. Fenomenanya seperti itu. Jadi di akhir-akhir Ramadan orang disibukkan sekali dengan kesibukan persiapan Lebaran, akhirnya lupa terhadap keutamaan akhir Ramadan yang Allah limpah ruahkan di akhir bulan Ramadan. Itu. Ya, Mitra JIC, tentu ini menjadi peringatan buat kita semua. Nah, maka jangan sampai kita disibukkan oleh kepentingan-kepentingan yang ternyata itu membuat kita terlena, maka Ramadan berlalu begitu saja. Betul. Ya. Kadang kan ada orang gini Ustaz, saya mau sholat duha, nggak sadar dengan kesibukannya, tahu-tahu duhur Ustaz. Iya. Mau niat termalam tahajud, tahu-taunya bangun pas azan. Padahal udah, artinya sebenarnya secara pengetahuan tahu nih Ustaz. Iya. Tapi ternyata mengkondisikan jiwanya ini Ustaz nih. Iya. Dan apa memang harus diagendakan, apa harus bikin bagaimana gitu Ustaz? Iya. Kalau menurut saya sudah ada peningkatan lah. Kalau ada kesadaran saya mau sholat duha, artinya sudah ada niat. Niat saja sudah plus ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian prakteknya belum terlaksana. Itu memang paling tidak harus ada ya agenda dan memang diprogramkan, diseriuskan. Jangan cuma hanya agenda kemudian nggak dijalankan. Akan sangat disayangkan ketika kita sadar bahwa Ramadan itu waktu-waktunya sangat istimewa, kemudian kita punya agenda-agenda yang sangat istimewa, misalkan agenda untuk menghatamkan Al-Quran, tapi kemudian prakteknya nggak dijalanin, ya sia-sia, cuma dapat niatnya saja, dan prakteknya enggak.
Makanya paling tidak tadi supaya teratur lah. Pertama mungkin taraweh. Target bagaimana taraweh di bulan Ramadan tidak ada yang tertinggal. Ya. Ya. Ya, kalau bisa berjamaah di masjid, di musola. Atau paling tidak kalau nggak bisa berjamaah dengan keluarga. Oh boleh gitu Ustaz ya? Boleh. Oh. Boleh. Karena Rasulullah sendiri salat tarawih berjamaah kan hanya 3 kali. Ya. Di masjid? 2 kali. Ya. 2 kali? Jadi sekali, 2 kali, hari ketiganya nggak datang. Oh. Karena melihat semangatnya para sahabat ya, pada saat itu, sehingga khawatir Rasulullah nanti ini akan menjadi beban. Karena dia nanti khawatir nanti ini dianggap sebagai satu kewajiban. Oh. Ya, makanya ketika beliau sholat subuh, beliau menyampaikan bahwa saya tahu semalam itu kalian menunggu-nunggu saya untuk bisa hadir ke masjid, untuk bisa sholat berjamaah. Dan Rasulullah menyampaikan alasannya kenapa nggak hadir, karena ya khawatir kalau ibadah sunnah atau sholat tarawih yang dilakukan itu nanti akan menjadi sebuah kewajiban. Nah, Ya. karena semangat sahabat tentunya beda dengan semangat sahabat kita hari ini. Ya, semangat sahabat Rasulullah dulu, ya apapun yang dilakukan Rasulullah mereka berbondong-bondong ingin ngikutin. Kalau semangatnya sahabat kita hari ini kan belum seperti itu. Oh ya. Belum Ustaz. Iya. Sehingga ya yang dibangun oleh kita hari ini bagaimana ya sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, sholat baik di rumah maupun di masjid. Karena memang ya beda kualitas. Biasanya kalau nggak sholat berjamaah itu nanti untuk sholat tarawih sendirian, kalau yang belum kesadarannya belum atau keyakinannya belum kuat, ya bisa aja ditinggalkan. Malas sholat sendirian. Ya, makanya ya dengan berjamaah akan semangat. Ya seperti itu. Jadi rupanya saat kita ingin beribadah dengan maksimal, bukan hanya dalam diri kita sendiri, ternyata juga ada faktor luar Ustaz. Betul. Tadi sama sekeluarga atau kita saling ingat mengingatkan, ya. Sehingga terdorong kalau dengan dari sendiri kayaknya ada jadi agak malas juga gitu kadang-kadang. Bahkan ada sikap rasa jenuh, ya. Atau sensitivitasnya kurang Ustaz. Ya. Sepertinya kalau awal Ramadan, begitu semangat. Ya. Ternyata kesananya jadi kayak udah biasa-biasa aja gitu. Padahal seharusnya semakin meningkat kan gitu Ustaz ya? Iya. Nah, mungkin apakah harus bikin agenda juga gitu Ustaz? Agenda aktivitas ibadah Ramadan. Sehingga kita saling koreksi. Minimal sekeluarga. Betul. Minimal atau segrup, biasanya di grup WA tuh Ustaz. Bisa. Grup di Facebook, sehingga itu memang media menjadi ajang dakwah dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Memang untuk hal-hal ibadah yang bersifat ritual hari ini memang belum ada kontrolnya ya. Orang-orang dituntut kesadaran mandiri, belum ada kontrol terkait dengan ibadah ritual. Maka alangkah baiknya menurut saya kalau memang itu dikontrol. Jadi kalau ada komunitas, ya terutama dari keluarga lah, keluarga untuk saling mengontrol ibadahnya masing-masing. Jadi bagaimana orang terutama figur ayah ya, seorang bapak itu harus mampu menjadi qawam, pemimpin yang dia bertanggung jawab untuk mengontrol aktivitas ibadah keluarganya. Ya, bagaimana nanti anak-anaknya ya supaya sholatnya terjaga, istrinya, seluruh isi keluarganya itu kan tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab suami. Nah kalau itu diterapkan di komunitas, misalkan punya komunitas pengajian, itu lebih bagus. Jadi ada yang kontrol. Ada supaya tadi ada semangat. Iya. Nah, memang untuk hal-hal ibadah yang sifatnya ritual di kita ya kebanyakan ya kesadaran pribadi, kesadaran mandiri, nggak ada yang nanyain ini sholatnya terlambat apa enggak. Nah, itu. Barangkali ibadah yang hari ini kontrol ibadah haji ya. Ibadah haji kan dikontrol, ada pembimbingnya, dibimbing, diarahkan ya. Nah, karena memang barangkali ibadah haji itu ada plusnya. Oh, ada plusnya. Kalau sholat kan gimana belum ada plusnya, jadi nggak ada yang kontrol. Iya. Berarti kita harus saling mengontrol nih Ustaz ya. Iya. Nah, paling tidak diperlukan sekali keluarga, gitu. sahabat, komunitas lah untuk saling mengingatkan. Karena memang kita itu butuh tausiah, butuh nasihat, ya, supaya tetap semangat ibadah kita, ya tetap semangat ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi
ikhwatu iman rahimakumullah, mitra JIC, rupanya keimanan biar terjaga dan memaksimalkan ibadah kita khususnya di Ramadan ini, rupanya salah satunya dengan langkah saling ingat mengingatkan dengan yang dipandu atau dipimpin oleh pertama kalau keluarga seorang ayah. Iya, Ustaz, ya. betul. Di komunitas mungkin juga di lingkungan aparat setempat gitu Ustaz ya. RT, RW ya, saling mengingatkan masyarakatnya. Betul. Ya. Saya jadi teringat dengan sering dengar ceramah surat Al-A'raf Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa khasnahum bima kanu yaksibun. Ustaz pasti tahu tentang hal itu. Ya, artinya di situ kalimatnya qura ya Ustaz. Berarti itu kan sebuah masyarakat ya. Atau peradaban masyarakat, kaum ya. Kampung atau desa atau wilayah lebih besar lah. Negeri. Ya. Bukan berarti di situ Allah menurunkan keberkahannya bukan hanya sebatas orang-orang gitu Ustaz, pribadi-pribadi. Atau gimana Ustaz? Konteksnya antara qura dengan setiap pribadi-pribadi kita. Iya. Ya, sebelum menjelaskan itu kembali kepada tadi ya, kebiasaan untuk mengontrol sebetulnya di kita itu tradisi itu sudah ada sebetulnya. Hanya saja baru diterapkan di lingkungan pendidikan pesantren. Nah, kalau di lingkungan pendidikan pesantren itu sudah terapkan. Bagaimana ibadah ritual itu dikontrol, diawasi. Bahkan nanti ada tahkiman atau ada istilah ada ta'zir. Ada ta'zir ya, anak-anak santri yang misalkan sholatnya terlambat, tidak berjamaah, itu ditazir, dikontrol. Cuman tradisi ini kemudian ya hanya sebatas ketika dia berada di pesantren, lingkungan pesantren. Begitu lulus kan sudah terlepas dari lingkungan itu, maka ya dituntut untuk kesadaran mandiri. Karena di lingkungan ya kembali nggak ada aturan yang seperti itu, sehingga tadi alangkah lebih baiknya kalau memang tradisi-tradisi yang membangun semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara disiplin ya. Kalau di pesantren itu cukup ketat, termasuk di pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan ya, bagaimana anak-anak ini sholat tarawihnya nggak ketinggalan, bahkan kemudian ditarget untuk ya minimal harus hatam ya. Dan alhamdulillah ternyata ketika ini dimotivasi ya, kemarin terakhir itu ada yang sampai hatam sudah 3 kali hatam. Baru 15 Ramadan, 15 hari Ramadan sudah ada yang 3 kali hatam. Betul, 5 hari dia hatam sekali. Iya. 30 juz. Iya. Masya Allah. Mungkin juga selain mengingatkan Ustaz, bisa nggak juga dengan adanya peneguran tadi ada kalau di pesantren itu memang seperti itu. Jadi ada teguran. Tapi ketika kan ada aturan, tata tertib yang ada konsekuensinya ketika terjadi pelanggaran, maka ada ta'zirnya. Dita'zir dengan bersih-bersih atau dita'zir dengan apa namanya? ditugaskan untuk membaca Al-Qur'an atau ditugaskan untuk menghafal dan sebagainya. Yang manfaat lah ta'zirnya, bukan kecuali kalau pelanggaran-pelanggaran yang berat ya, pelanggaran-pelanggaran syariah. Jadi kehidupan yang seperti itu tuh luar biasa. Artinya bisa saja itu diterapkan di masyarakat kita. Ya. Cuman kan langkah untuk ke sana butuh tadi kesadaran masing-masing, kesadaran individu, kesadaran keluarga, nanti kesadaran masyarakat. Sehingga dengan demikian dikaitkan dengan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokah. Ya, maka barangkali itu nanti akan menjadi wasilah turunnya berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah turunnya berkah itu karena satu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang beriman baru wujudnya sahsiyah ya Allah turunkan berkah di sahsiyah. Kalau dalam wujudnya adalah usrah keluarga, maka Allah turunkan berkah di usrah. Kalau sudah sampai qaryah ya, sampai puncaknya balda, sampai ardun ya, maka Allah turunkan berkah di dunia. Seperti itu. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Begini Ustaz, mungkin juga perlu nggak ada reward, hadiah. Kalau yang tadi udah hatam 3 kali dalam waktu 15 hari, dia dapat hadiah nanti.
ya minimal pergi umroh lah. Iya. Atau apa gitu, dapat handphone atau dapat fasilitas beasiswa kalau contohnya pesantren gitu. Atau nanti dia dapat makanan spesial. Perlu nggak itu Ustaz kira-kira? Untuk pemula perlu. Oh, iya, Untuk iya, pemula. Untuk orang-orang yang karena memang dalam Islam juga Iya. Allah seringkali memberikan tugas atau memberikan amanah kemudian diiming-imingi dengan reward ya. Nah, walaupun nanti terkait dengan reward yang sifatnya apa hadiah materi ya. Iya. Ya khusus untuk pemula karena targetnya bukan itu. Iya, Karena iya, jangan sampai nanti tujuan ibadahnya untuk reward. Kan ini keliru besar. Iya. Tapi untuk pemula dibangun semangat seperti itu nanti kemudian disadarkan bahwa hakikat ibadah yang kita jalankan itu bukan tujuan, bukan reward Iya. materi atau reward dunia, tapi adalah reward akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu jauh lebih besar. Jadi untuk kelasnya pemula mungkin ya perlulah seperti kami juga diterapkan di Baitul Quran ya. Ada reward ya, reward untuk anak-anak yang mampu hatam Al-Qur'an ya. Sehingga mereka termotivasi. Iya. Dan kita juga kawal ya bagaimana mereka juga jangan asal-asalan. Karena target hatam kemudian bacanya asal-asalan kan ini berbahaya juga. Iya. Jangan sampai nanti Al-Qur'an yang dibaca malah melaknati yang membacanya. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan Iya. rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu atau redaksi yang lain ya rubba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu justru melaknatinya. Ya Nah, Allah. kenapa Al-Qur'an menjadi melaknatinya? Ada dua sebab. Pertama tadi sebab membacanya tidak pakai kaidah baca Quran, panjang pendeknya, makharijul hurufnya ya, tajwid dan makharijul hurufnya enggak sesuai. Jadi asal-asalan. Itu juga bisa mendatangkan laknat. Yang kedua, dia baca Quran tapi ya tidak sampai ke dalam hatinya. Atau bahkan membaca Al-Qur'an tapi dia abaikan isinya. Dia membaca Al-Qur'an tapi diingkari isinya. Dia membaca Al-Qur'an tapi dia hinakan isinya. Itu juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sungguh menarik nih Ustaz. Iya. Kalau udah kita aplikasikan bagaimana ibadah ini terkawal dengan baik, ternyata itu sudah berlangsung di kalangan dunia pesantren Ustaz ya. Iya. Nah, bagaimana di dunia pesantren ini kita pindahkan semua aktivitas programnya yang luar biasa ya. Yang ini bisa kita terapkan di rumah masing-masing kita Ustaz. Iya. Kira-kira bisa nggak? Atau nanti kalau dari rumah nanti kita terapkan di lingkungan kita. Kira-kira gimana Ustaz? Memang harusnya seperti itu. Oh. Jadi targetnya harus ke sana. Karena kita ingin memberikan manfaat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah ya oleh Islam, itu semuanya harus bisa merasakan. Jadi Islam itu betapa indah, Islam itu betapa menyenangkan, Islam itu ya menjadi sesuatu yang sangat ya diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Sehingga targetnya harus ke sana. Jadi kita harus mampu menyampaikan ya, betapa ibadah itu nikmat, betapa ibadah itu indah ya, betapa ibadah itu penuh dengan berkah. Nah, tentunya kesadaran itu kan dibangun dari awal, dari mulai yang paling terkecil adalah ya sahsiah dulu, pribadi-pribadi, kemudian ya kita terapkan dalam keluarga kita, ya usrah thayyibah, sampai kemudian qaryah thayyibah, sampai puncaknya adalah baldah, bahkan ardun thayyibah. Nah, Islam itu sampai ke sana, karena Islam itu bukan hanya untuk sebagian manusia saja, tapi untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alam. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW menjadi khatamun nabiyyin, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh umat manusia, tidak dibatasi oleh wilayah atau tidak dibatasi oleh apa namanya? lingkungan. Iya, lingkungan atau marga tertentu ya. Seperti itu. Karena untuk seluruh umat manusia. Ya. Menarik sekali apa yang Ustaz sampaikan, bahwa ternyata bagaimana
kondisi pesantren yang sudah terlihat ada hasilnya, ya Ustaz ya. Itu memang harusnya kita terapkan juga di rumah-rumah kita, bahkan di lingkungan kita. Ya. Karena memang ternyata real bukti dengan pesantren Baitul Quran yang Ustadz pimpin, ya, itu berjalan sudah berapa lama Ustadz? Ya hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ini, Iya. ya. Dan kondisi santri-santrinya sudah sangat kondusif gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan dan sudah bisa menikmati lingkungan pesantren, termasuk pelajaran-pelajaran pesantrenan itu sudah bisa Aktivitasnya apa aja pelajari. Ustadz dari 24 jam itu? Bangun tidur terus gimana? Ya normal seperti Normal. pesantren-pesantren pada umumnya. Ya. Karena di sana ada pendidikan formal juga sehingga harus terbagi ya. Kita bagi waktunya untuk formalnya itu pagi sampai jam 12, untuk pesantren dari jam 2 sampai jam 9 malam. Itu pendidikan pesantrenan. Dan seperti itu umumnya di pesantren tradisional, karena hari ini itu pesantren yang kalau dulu itu ada istilah pesantren salafi, artinya pesantren yang hanya materinya materi kepesantrenan, nggak ada sekolah umumnya. Ya. Kalau sekarang kan rata-rata sudah ada sekolah umumnya, Sudah sehingga moderat gitu, Ustaz, ya. jadi harus ya berbagi pelajaran dengan pelajaran-pelajaran umum. Berarti dia rapotnya 2 Ustadz? Iya betul, Oh, betul. rapot sekolah umumnya dan rapot kepesantrenannya. Iya. Tapi rata-rata Ustadz, pesantren itu selalu dihubungkan dengan udah hafal berapa juz, ya. Udah tahfiz berapa juz. Iya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Untuk pesantren-pesantren memang orientasinya hafal ya. Iya. Iya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau pesantren-pesantren yang dia umum ya, tidak khusus untuk menghafal Al-Qur'an ya. Iya. Biasanya yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan sudah apa namanya? Hatam kitab apa. Oh. Iya. Nah, karena kecuali kalau yang khusus tahfidz Qur'an yang ditanyakan sudah berapa juz. Sudah berapa juz yang dihafal. Dihafal. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Mitra Jaisi di mana saja berada, ya, sehingga Ramadan yang sekarang kalau boleh kita tentukan tinggal 12 hari ini, ya, maka kita kurang lebih, ya, kita sudah mempersiapkan betul selama 24 jam yang Allah sediakan kita sama semua, ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya, itu tidak terlewatkan dengan sia-sia. Salah satunya tadi Ustadz sampaikan dengan adanya agenda, ya. Sebagaimana juga ini sudah diterapkan di pesantren, ya. Salah satu di pesantren itu sudah terkondisikan. Mereka dengan tahajudnya, dengan duhanya sudah menjadi aktivitas rutinitas, jadi habits ya Ustadz ya. Iya. Jadi kebiasaan yang bukan lagi harus dipaksakan gitu, harus di. Ya. Nah, Ya kadang-kadang memang harus dipaksakan karena di gitu tempat ya. pendidikan harus iya. Kan mereka sedang kita didik nih. Jadi memang kadang-kadang ya harus dipaksakan. iya. Karena memang kalau untuk kelas pemula ya, para santri yang masih awal-awal untuk bangun sholat tahajud itu ya rata-rata berat. Sehingga memang harus dipaksa. Disuruh bangun, walaupun ada beberapa santri yang sudah mulai ada kesadaran. Jadi dia bangun, mempersiapkan diri, kemudian apa namanya dia mengikuti sholat tahajud dengan khusyuk ya. Iya. Jadi memang harus dilatih seperti itu. Berproses Ustadz, Berproses. ya. Iya. Nah, untuk sampainya kepada kesadaran itu ya berproses. Tapi kita berupaya karena kita kan hanya berada di wilayah upaya ya. Iya. Wilayah tasriyah. Iya. Nanti Allah yang akan membimbing. Insyaallah. Nah, dengan kondisi pandemi gini Ustadz, kita bisa nggak ya menunaikan itikaf di tempat-tempat, di masjid terutama, kan di masjid tempatnya, ya. Artinya tetap kita tidak meninggalkan hal-hal yang memang itu sudah menjadi aturan prokes. Betul. Ya. Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Hari ini memang ada sedikit dibatasi ya aktivitas umat Islam dalam menjalankan ibadah-ibadah ritual, termasuk juga kemarin sudah ada himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Id. Itu sangat menyedihkan buat kita umat Islam, karena
ibadah yang cukup punya syiar besar ya untuk Iya. dakwah, itu ya bisa jadi nanti banyak yang tidak melaksanakan karena ada himbauan seperti itu. Nah, oleh Himbauan apa peraturan, Ustaz? peraturan kayaknya. Peraturan. Saya masih belum jelas apakah karena tapi yang jelas sudah ada Sudah ada informasinya ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi memang ya hari ini sepandai-pandainya kita bagaimana kita memanfaatkan situasi yang seperti ini untuk tetap menjalankan ibadah dengan maksimal. Iya, iya, iya. Ibadah dengan maksimal. Karena yang perlu kita yakini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap qada dan qadarnya Allah. Kita tahu bahwa musibah ini kan ya Allah yang menurunkan ya. Sehingga keyakinan itu jangan sampai terlepas dari hati-hati umat Islam supaya nanti tidak mengganggu aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu sangat menentukan khusyuk dan tidak khusyuknya dia dalam menjalankan ibadah. Ya. Kalau dia terpengaruh dengan akidah-akidah atau keyakinan yang tidak berlandaskan kepada Allah ya, yang sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa setiap musibah yang Allah timpahkan kepada kalian ya, atau di muka bumi ini sesungguhnya sudah Allah catat ya di dalam kitabnya filahil mahfud jauh sebelum alam semesta dan kita diciptakan. Artinya yang terjadi itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Sehingga keyakinan ini harus menjadi landasan kita. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan atau tidak maksimal dalam menjalankan ibadah hanya karena alasan tadi. Ya, wah nanti kena COVID dan lain sebagainya. Karena kalau Allah berkehendak, karena memang Allah berkehendak atas segala sesuatu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau keyakinan itu tertanam dalam diri kita, maka insya Allah kita akan tetap bisa maksimal ibadah ya. Dan nggak takut lah, nggak was-was dan sebagainya. Demikian Bapak. Ya, Mitra JIC di mana saja antum berada, waktu kita insya Allah tinggal beberapa menit lagi karena hari ini hari Jumat. Memang sorban umat, seputar obrolan umat ini memang agendanya hari Jumat, Ustaz. Ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama, karena saya yakin Ustaz nanti mau ceramah Jumat juga, Ustaz ya. Iya. Ya. Sama. Ya. Di mana Ustaz? Nanti biar saya mau ikut aja lah, Ustaz. Di tempat sendiri. Oh, tempat sendiri. Oh iya. Ya, baik. Saya yakin Mitra JIC sudah juga bisa mengambil dan atau menangkap langkah-langkah apa yang harus dirancang dan insya Allah dijalankan. Sehingga momentum 10 Ramadan terakhir itu dia gunakan betul untuk memaksimalkan ibadahnya. Bukan memaksimalkan, malah mempercantik diri, aksesoris dengan pakaiannya, dengan macam-macamnya ya. Maka saya yakin mitra semua sudah membuat semuanya, terutama di keluarga ya. Di keluarga, seorang abi, seorang ayah, seorang bapak merancang betul agar rumahnya ini, anak-anaknya, istrinya, semuanya Allah karuniakan di bulan suci Ramadan benar-benar menjadi orang bertakwa. Ya Ustaz ya? Ya. Nah, bagaimana caranya kita belajar dengan di dunia pesantren yang ada? Kita bisa melihat atau lebih jelas tadi Ustaz sampaikan di daerah Jakarta Utara ini bisa silaturahim mungkin Ustaz? Oh ya, silakan. Ke Baitul Quran yang berada di Marunda, Jalan Sungai Kendal ya Ustaz ya? Betul. Ya, nanti mungkin bisa silaturahim ke sana atau menerima itikaf juga nggak Ustaz? Masjidnya bisa menerima itikaf untuk jamaah umum? Oh ya, dipersilakan. Bisa ya? Ya, yang penting tadi jaga protokol kesehatannya dijalankan. Ya, sehingga kita lihat betul bagaimana suasana itu dapat kita rasakan dan nanti bisa kita aplikasikan di rumah tangga kita masing-masing. Betul. Ya, dan kebetulan Ustadz Ainur Rafiq sudah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa silaturahim dan melihat betul bagaimana cara kita mengaktivitaskan kegiatan pesantren yang semuanya ibadah, yang mereka dijauhkan dari hiruk pikuk dengan teknologi ya Ustaz ya. Tidak nonton film, tidak nonton TV, ya, tidak pegang handphone dan segala-galanya yang itu dapat merusak atau mengurangi kekhusyuan dalam memaksimalkan ibadahnya dan ini dapat kita ambil, kita terapkan di rumah kita masing-masing. Ya, terima kasih Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq
yang sudah bersedia memberikan obrolannya kepada kita, yang ini sangat bermanfaat untuk di kemudian hari kita, sehingga jangan sampai ini hanya menjadi pendengaran telinga kita, tapi harus teraplikasi dalam kehidupan di setiap kehidupan kita masing-masing. Insya Allah. Ya, dan sebagai penghujung akhir, sebelum kita doa, mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan, dan langsung doa aja Ustadz, pimpin doa untuk kita semua, karena bulan Ramadan ini salah satunya doanya dijabah ya Allah. Ya, betul. Silakan Ustadz. Jadi kita simpulkan dengan doa, karena doa itu energi yang akan bisa menggerakkan kita dengan seluruh apa yang kita hajatkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra JIC yang sudah tadi streaming di Facebook, dan insya Allah nanti di hari Senin kalau nggak hari Selasa acara kita ini diupload di YouTube, bisa dilihat di YouTube JIC, dan itu bisa di like and share ya. Dan kalau yang belum subscribe dulu lah ya. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.